Alia. Guarhu Ahmad Ilham Abiasa Salman. Guarhu Muhammad Raihan. Guarhu Husni Aldiansa. Guarhu Ferlisia Aida Wardani. Sistem religi yang dianut oleh suku Batak ada bermacam-macam. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam telah masuk ke daerah Batak sekitar awal abad ke-19 yang dibawa oleh orang Minangkabau. Lalu ada agama Kristen yang disiarkan oleh organisasi penyiar agama dari Jerman dan Belanda sekitar tahun 1863. Lalu orang Batak percaya bahwa alam beserta isinya diciptakan oleh Debata Mulajadi, Nabolon atau Debata Kaji-Kaji yang bertempat tinggal di langit. Dan masyarakat Batak juga mengenal 3 konsep jiwa dan roh, yaitu Tondi, Sahala, dan Bagu. Kebudayaan Batak. Yang pertama yaitu ada seni tari. Tarian paling dikenal di kebudayaan Batak adalah tari tortor. Tari tortor ini dilakukan pada acara pernikahan, pesta meninggal dunia, dan upacara ritual. Tarian lain diantaranya ada tari huda-huda, tari sigale-gale, dan tari tandok. Berikutnya yaitu ada seni rupa. Seni rupa budaya Batak diantaranya ada parpagarang yang merupakan alat untuk memanggil kekuatan gaib, dan ada boneka sigale-gale yang digunakan untuk tari sigale-gale. Selanjutnya yaitu ada seni musik. Salah satu alat musik kebudayaan Batak adalah gondang sabangunan dan gondang hasapi yang digunakan dalam upacara atau ritual-ritual khusus. Nah, untuk selanjutnya mengenai sistem bahasa Batak. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat. Antara lain yang pertama, logat Karo. Logat ini dipakai oleh orang Karo. Yang kedua, logat Pakpak. Logat ini dipakai oleh orang Pakpak. Yang ketiga, logat Simalungun. Logat ini dipakai oleh orang Simalungun. Yang keempat, logat Toba. Logat ini dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing, yang mana termasuk kelompok bahasa selatan. Kemudian perlu kita ketahui mengenai sejarah singkat bahasa Batak. Dalam beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa bahasa maupun tulisan aksara Batak banyak mendapat pengaruh dari India, yaitu bahasa Sanskerta. Untuk selanjutnya mengenai aksara Batak. Aksara Batak Toba terbagi atas 2 bagian besar, yaitu kelompok Inani Surat atau Indung Surat, yang kedua kelompok Anani Surat. Nah, dalam penulisan aksara Batak Toba terdapat aturan-aturan yang menggabungkan antara Inani Surat dan Anani Surat, sehingga membentuk sebuah kata dan kalimat yang memiliki arti. Berdasarkan sejarah singkat tadi, kemudian muncullah istilah-istilah Sanskerta yang diserap dalam bahasa Batak. Contohnya yang pertama, Purwa dalam istilah Sanskerta dirubah menjadi Purba dalam bahasa Batak yang artinya timur. Kemudian mengenai salam khas Batak. Tiap Wak Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Meskipun suku Batak terkenal dengan salam khasnya, namun masih banyak salam khas lain. Mata pencaharian orang Batak. Orang Batak biasanya bermata pencaharian sebagai petani dengan bercocok tanam padi di sawah dan juga di ladang. Mereka juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam, yang dalam bahasa Batak Toba disebut Marsiadapari, yang berarti sekelompok orang, baik tetangga ataupun kerabat dekat, yang bersama-sama mengerjakan tanah dari masing-masing anggotanya secara bergiliran. Selain itu, orang Batak juga bermata pencaharian sebagai nelayan, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitaran Danau Toba. Dan juga sebagai peternak, orang Batak biasanya memelihara kerbau, sapi, ayam, kambing, dan babi. Selanjutnya adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan Batak. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan marga. Suku bangsa Batak terbagi ke dalam 6 kategori atau puak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Masing-masing puak memiliki ciri khas nama marganya. Marga ini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka. Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal. Patrilineal itu mengikuti garis keturunan dari bapak. Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, sedangkan perempuan menciptakan hubungan besan, karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok marga yang lain.